Oke, buka bukunya yang modul 5 ya. Cepat. Ya, jadi sekarang yang kita bahas itu mengenai cuplikan acak dan sifat-sifatnya. Nah, di sini kita punya beberapa subbagian yang harus yang kita targetkan, yaitu ada 7 poin. Yang pertama mengenai konsep cuplikan acak, kemudian menghitung momen dari rata-rata sampel, teorema limit tendensi, cuplikan acak dan data 01, cuplikan populasi, penelitian cuplikan dan teori cuplikan. Nah, kita mulai dengan cuplikan acak dan sifat-sifatnya yang dari pengertiannya ya. Nah, di sini dikatakan bahwasannya cuplikan acak itu adalah hasil setiap anggota populasi tempat diterapkannya prinsip bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai anggota cuplikan. Jadi, jika kita membuat suatu penelitian, ada beberapa populasi. Nah, di sini bakalan dijelaskan semua anggota populasi punya kesempatan yang sama untuk diambil sebagai anggota cuplikan. Nah, itu untuk pengertiannya. Boleh digarisbawahi kalau memang perlu di bukunya langsung ya. Nah. Sebelum masuk ke sini, di buku itu ada ditulis langkah-langkah yang digunakan. Itu adalah yang pertama itu kita harus mencatat anggota daripada setiap populasi terlebih dahulu. Itu ada di halaman 5.3. Mencatat setiap anggota populasi. Nah, kemudian kita tentukan anggota cuplikannya dengan cara mengambil satu persatu dari beberapa jumlah yang sudah ditentukan. Oke. Nah, di sini perbandingan. Nah, coba lihat itu ada contoh 1. Nah, di situ anggota populasinya ada 100. Jadi dari 100 anggota populasi diinginkan 20 cuplikan. Nah, jadi dari 100 itu diberi tanda 1 sampai 100, kemudian nanti diambil 20 sampel yang digunakan sebagai anggota cuplikan. Nah, sebelum ini bagian dari ukuran keluncingan. Ya. Sebentar. Oke, yang jauh apa aja? Oke, kita langsung masuk ke rumusnya. Di situ ada rumus P sama dengan ini sepertinya salah bagian ini untuk yang deviasi. Ya. Coba lihat ada rumus di halaman 5.4. Nah, di situ ada Px1 sama dengan Px2 sama dengan Px3 sama dengan Pxn. Ya, jadi Bentar ya, karena ini untuk mengambil lebih jelasnya disajikan tabel distribusi dengan tinggi 1 juta orang dan tinggi rata-rata dan variasinya mu. Itu diketahui. Oke, perhatikan tabel 51. Sudah? Nah, itu tingginya itu biasanya sudah diketahui. Untuk tinggi yang 60, 63, 66 sampai yang 78 itu biasanya sudah diketahui. Frekuensinya juga udah diketahui. Coba dulu semuanya bawa kalkulator enggak?
Oh ya, coba jumlahkan frekuensi dari atas ke bawah, pas nggak itu di jumlah yang 1 juta? Boleh, kalkulator HP boleh, kalkulator biasa boleh. Pas, benar ya. Nah, frekuensi relatif atau PX-nya. Nah, itu ada 1,00. Nah, itu sepertinya itu dibagi berapa? Kenapa? Persentase enggak, itu dari coba 10.000 dibagi 1 juta berapa? 0,01. Nah, coba lihat nilainya di frekuensi relatif atau PX berapa? 0,01. Bisa dibuat catatan di bawah. Hasil daripada untuk frekuensi relatif atau PX itu diambil dari setiap bagian daripada item itu dibagi dengan jumlah keseluruhan. Jadi 10.000 dibagi 1 juta 0,01, 60.000 dibagi 1 juta 0,06, begitu seterusnya. Jelas? Oke, saya ulangi ya, kita pelan-pelan. Coba ambil kalkulatornya semua. Kan itu yang untuk tinggi 60 frekuensinya 10.000 kan? Nah, yang 10.000 tadi Mbak dan Mas kalian udah jumlah dari atas sampai ke bawah, itu 1 juta bener kan? Coba 10.000 yang atas, yang ini. Lihat. 10.000 yang atas ini dibagi 1 juta, hasilnya berapa? 0,01. Bener ya? 0,1. Nah, 60.000 dibagi 1 juta. Jadi untuk mencari frekuensi relatif atau PX itu nilai daripada frekuensi dibagi jumlah atau total daripada nilai frekuensi. Nah, kalian bisa buat catatan di samping. Oh. Untuk mencari frekuensi relatifnya didapat dari nilai dari frekuensi dibagi jumlah nilai frekuensi. Atau saya tulis ya. Maaf ya, tadi malam itu karena tadi malam itu ada kebijakan tidak bisa Ini sigma atau jumlah ya. Di matematika bakalan sering ketemu sama simbol ini, dibaca sigma atau jumlah. Gak kelihatan semua ya, di sini gak kelihatan ya. Oke. Buat aja X sama dengan nilai frekuensi per sigma nilai frekuensi. Sigma sama dengan jumlah. Dilengkapi, kita pelan-pelan aja karena materinya gak terlalu banyak. Dilengkapi catatannya. Per sigma. Ini fx cara mencari ya. Px frekuensi relatif. Sigma nilai frekuensi. Ya. Boleh juga langsung dibuat contohnya 10.000 per 1 juta. Penghapusnya nggak ada ya? Ada. Di belakang. Oh iya. Kemudian 60.000 dibagi 1 juta 0,06 dan seterusnya. Jadi caranya seperti itu untuk menentukan PX.
Sudah? Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Berarti bisa ngikutin semua, belum ada ya? Oke, yang ketiga, untuk mencari X dikali PX. Ini gampang dong ya? Nah, Siapa yang bisa jawab? Saya kasih bonus dong. tinggi X dikali 60 dikali kali 0,01 sama dengan 0,60. Tunjuk tangan dong. Jangan berebut. Nah, Mbak ini duluan. 60 dikali 0,01 Hasilnya 0,6. namanya siapa? Ira Susanti. Oke. Dapat hadiah. Iyalah, dapat. Iya, katanya udah saya bilang. Katanya udah saya bilang. Tadi saya mau jawab Bu, dituluin lagi. Curang ini curang. Nangis. Ira Susanti ya? Nanti dapat giliran semua, Bu. Boleh. Biar Jadi saya suka kasih di quiz dadakan ya. Siapa yang ready dia yang dapat. Nanti hadiahnya sepeda Bu. Pak Jokowi sepeda pembayaran Sering banget 10 tahun. Hadiah utamanya mobil, Bu. Iya, Ferrari ya. Oke. Yang untuk ini gampang ya. X dikali PX 60 dikali 0,01 dapat ya 0,06. Sama ke bawahnya juga seperti itu. 63 dikali 0,06 hasilnya 3,78. Jadi bisa dites satu persatu lihat kalkulator. Kalau nanti kira-kira ada hasil yang berbeda, boleh tunjuk tangan lagi. Salah ketik itu. Salah ketik itu 0,6. Iya, 0,6. Iya tuh. Sorry. Nggak dapat nilai ya? Enggak, kalau itu enggak. Semua berebut nanti cari kesalahan. Udah? Oke, yang X kali PX clear? Clear ya. Nah, lanjut untuk yang tabel. Oke, sebelumnya ini untuk yang PX X dikali PX, jika kita sudah ketahui nilainya dari baris yang pertama sampai baris yang terakhir itu dijumlahkan, hasilnya disebut mu. Ini 69. Coba dihitung dulu dari atas sampai ke bawah dengan catatan ini 0,6 ya. Benar nggak ini hasilnya? Benar. Benar. Benar? Benar ya. Pelan-pelan aja. Kalau mau coba boleh semuanya. Betul ya? Betul. Nah, untuk yang terakhir, itu kolom yang terakhir itu ada sangkut pautnya dengan mu yang ini. Jadi untuk yang terakhir ini, kolomnya yang terakhir itu kita mencari dulu x dikurang mu pangkat 2 baru dikali px. Saya kan gak ada nanya. Saya kan gak ada nanya. Oke, x dikurang mu pangkat 2 dikali px. Nah, coba. Saya nggak ada nanya loh. Coba kenapa? Coba kita hitung maksudnya. Jahat banget. Coba kita hitung ya. Antusias. Udah acung tangan dapat nilai loh. Saya dadakan orangnya, nggak mau ada yang ready. Saya tiba-tiba saat orang nggak ready saya nanya. Dari situ siapa yang ready baru saya kasih nilai. Nah, saya juga belum ready nah. Kita tunjuk tangan. Masalahnya dipikir dulu. Oke, kita coba ya. Itu kan katanya x dikurang mu pangkat 2 dikali PX. px. Nah, contoh untuk baris yang pertama, x-nya berapa? 60. Oke, 60 dikurang Mu-nya 69,00. Oke, sebentar. 60 dari sini x, 69 dari sini mu. Oke. Kuadrat dikali px-nya berapa? 0,01 sama dengan 60 kurang 69 minus 9 kuadrat dikali 0,01
Minus 9 kuadrat berapa? 81. 81 dikali 0,01. Hasilnya berapa? 81. Pinter. Dapat nilai, Bu. Semua dapat. Oke ya, berarti bisa ya ngikutin ya. Dari caranya sama, dari yang pertama sampai yang ke-7 caranya sama. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Yakin? Berarti kalau saya nanya boleh dong ya? Boleh, kalau bisa. Nanti. Boleh dilengkapi catatannya kalau ada yang mau dilengkapi. Misalnya cara-caranya dapatnya dari mana? Saya kasih waktu. Ini kolom yang itu bacanya apa? Yang mana? Yang kuadrat itu yang 10,26. Yang ini? Iya. Ini mu? Ini sigma kuadrat sama. Ini sama ini sama. Tapi ini sigma aja nih. Kok nilainya nggak sama itu gimana? Kan yang itu nggak kuadrat. Oh, Yang di atas kuadrat. Ya. Dan itu ada yang salah itu sepertinya satu. Coba coba diperiksa ini. Siapa nggak dari tabel ini ada loh satu kesalahan. Ada. Ini semuanya nilainya nggak benar. Iya sigma kuadrat. Nah, hasilnya sebenarnya berapa? 10,24. Berarti kalau ini 10,24 berarti di sini ada yang nggak benar dong. Yang mana? Coba cek. Itu tugas kalian ya, cek ya. aduh nilai ya. Bisa ditulis di kertas, kasih 5 yang pertama ke depan. Satu tiga udah 4 kemarin sama yang Jumat yang kemarin 4. Jumat itu setelah sepertinya tanggal sepertinya tanggal 10 deh. Tapi tadi juga saya baru cek lagi sih. Oh belum saya upload. Oh, bener. Besok Ini berarti sudah 3. Berarti 1, 2, 3. Terus 1 belum dapat ya? Terus ada kendala nggak sebenarnya? kemarin sih sempat koneksinya putus-putus, saya nggak tahu kenapa. Koneksi nggak ada. Terus saya nggak ada. Kamu sih tanya sama siswanya buat mata kuliah ini ada kendala apa? Boleh. Maaf sebentar, minta waktunya dikit. Halo. Buat mata kuliah ini ada kendala? Ah jangan enggak aja, nanti ada karena ada saya di sini. Jujur aja loh. Jujur Yakin ada. belum? Ah yakin. Atau saya perlu keluar nggak? Enggak. Nggak apa-apa loh, bilang aja misalnya tutornya cerewet. Nggak ada, yakin. Semangat terus. Bikin nggak ngantuk. Ya udah kalau gitu dilanjutkan lagi. Terima kasih mohon maaf. Selanjutnya bauran pemasaran. Yang Mbak pernah tahu tentang bauran pemasaran itu? Oh good, apa itu? Seenggaknya basicnya ada. Pasti Mbak ini udah bisa spekulasi di semester depan. Benar apa yang tadi bilang tadi bahwa yang selama ini yang paling dikenal itu adalah yang terakhir. Apa ini banyak gitu. Apa tadi coba pertama produk price place. Nah itu yang 4P itu biasanya untuk produk. Sedangkan kita kelas itu berbicara tentang tambahannya apa? People
yang pertanyaan saya kemarin, dewasa ini PDB masker di semua negara itu banyak signifikan nggak dari sisi perjasa? Maksudnya pendapatan PDB negara-negara itu hampir di semua negara itu ada nggak pengaruh daripada sektor jasa itu berpengaruh signifikan? Alasannya kurang. Betul. Bahkan di Eropa itu dikatakan di buku kita itu pada chapter 1 itu kalau kamu hari kemarin masih kan angka itu sekitar 60% orang PDB di Eropa itu yang menyumbang PDB. Kalau ada yang nggak ngerti, ada kendala, boleh angkat tangan ya, saya datang ke mejanya, terus kasih Selanjutnya apa yang kasih penjelasan lebih lanjut. setelah kita belajar hari ini? Jangan malu-malu ya. Jasa, Oh ya, good. soalnya ataupun jasa itu atau menggunakan Kemana? salah Ini kan X, ini kan ini Aku mau nakal. 60 Iya. Jumpai kilo. Jumpai restoran dikurangi ini timbang. New. Oh, berarti yang belajar pakai timbal ya benar. Ada lagi? Ojek. kasih koma. Nggak usah. Berikan sama Kasih koma boleh. Iya. Oke, terus bukan. Dan selanjutnya adalah penerapan komunikasi informasi. Bagaimana sih pentingnya Kode itu komunikasi dibanding itu dalam dengan angka yang sama. Ini Ya. Sains ini berapa Min 9. aplikasinya kira-kira 11 orang. Sekarang saya kasih produk A, tinggi semua SMS. Dan semua muncul dalam waktu 1 jam. Kira-kira ini hasilnya sama. Kenapa kira-kira? Betul, Mbak ini masalahnya. Mbak Kartini misalnya dengan saya masih ingat ya. Iya. Handphone ada nggak? Mbak ini Mbak produknya bagus, kualitasnya ini mungkin Mbak ini juga cantik ya sama gitu. Jadi ketika dia mengkomunikasikan produk itu walaupun nggak dia pakai, orang bisa bertanya. Padahal dia gaya komunikasi dia gitu. Ini yang pentingnya kenapa Rusak kalkulatornya. di sini juga dikatakan Ya. pentingnya komunikasi bagi customer. Ya. Pemasaran dan juga ada berbagai objek delivery dan juga delivery sekarang yang banyak. Sama-sama juga rumah. Coba handphone ada nggak? Coba pakai handphone. Selanjutnya konsep produk. Produk adalah konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen. Ini adalah bagaimana sesuatu itu jasa itu yang memberi nilai memberi penggunanya. Ada nilai yang didapatkan kepada penggunanya. Karena juga konsumen tidak hanya membeli fisik, tapi juga nilai. Jadi kalau misalnya Kerjakan aja dulu. misalnya di produk misalnya, di sini ada yang pakai iPhone. Punya juga ya kan. Saya pakai iPhone. 9 minus 9 Fungsinya apa? dikali minus 9. SMS, telepon ya kan. Satu Kenapa orang beli mahal atau murah iPhone? Kenapa orang beli iPhone? Brand, prestisius, personality, TMS gitu ya. Misalnya pegang, ini bukan jadi kalau misalnya pegang-pegang ini ya, ada kebanggaan tersendiri kan. Itu dia. Jadi di situ tidak hanya dari segi fungsi ataupun penggunaan dari produk kita, Sama. tapi juga misalnya kita itu keluar misalnya dari salon misalnya. Jumlahin semua jadi Cek ini misalnya. Kalkulatornya error. Saya sudah ketemu. Lagi salon. Sudah ketemu. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Itu menjadi kebanggaan bagi orang. Masalahnya kan Padahal Ya. salon yang kita Nih. Oke, namanya pas. Nah, stop. Tadi 1, 2, 3. Itu yang Mbak yang di sana tadi ya? kalau misalnya di kamar mandi pakai sabun itu sama aja. Oke. Cuma pakai pengaruh Yang Mbak yang 3 ini nggak usah ya. Yang 3 ini nggak usah. Yang tadi tuh ya. Ulang dulu lagi tunjuk tangan. Yang tadi ketemu Mas, Mas 1 kan? Ya, 1. Tunjuk tangan Mas. Yang bisa itu tadi siapa? 2. 1, 2, 3. Oke. Siapa yang mau maju ke depan? Jelasin. Jelasin salahnya di mana? Ya, cuma salahnya enggak? Nggak usah di sini aja. Mas, Mbak dapatnya yang salahnya di mana? Minimal itu tempat tidur kan. Itu adalah satu yang dasar. Ada nggak orang yang misalnya hotel gitu? Nomor Yang dicari tidak hanya tempat tidur, tapi juga harus bagus, beberapa pengisiannya, ada orang yang mahal Ya, juga apa kan? harusnya 2,7,3. Kira-kira siapa tuh ada?
dapatnya berapa? Kalau misalnya ini ya udah. Oh belum. Karena tadi udah. Sekali lagi coba besarin di baris 4 katanya ya. Di baris keempat yang X-nya yang kunci 2 yang kolom X kali PX itu kan ditulis 26,22. Itu hasilnya bisa 27,36. Siapa yang dapat nilai yang sama? Oke. X kali PX apa yang Apa yang Dia koreksi dari awal sampai semua. dari awal? Ya. Berarti ya dapat yang sama siapa tadi? 3. Siapa namanya? 1 terus. Nah, terus yang kedua siapa lagi dapat isu yang ada salah? Membahas tadi kan? Nah, yang mana Mas? Salah itu nomor 2. Yang mana? Nomor 2. Nomor 2. Nah, Pernah masuk hotel? Itu kan 63 minus 69 kuadrat kali 0,06. Di situ hasilnya kan 2,116, harusnya itu 0,021. siapa yang dapat sama? Satu grup. Sekali lagi Mas, ulangin. Hotel itu satu grup. Yang nomor Nomor 2 baris terakhir. Nah, iya. PX kan Oke, perhatikan nomor 2 baris terakhir. maka PX sih enggak ngaruh ya enggak gitu. Yang satu grup itu apa aja? Mana? Yang di Jawa itu saya tahu Itu 6,3 minus 9 kuadrat kali 0,06 kan. yang kawan-kawan. Ya. Hasilnya kan 36 kali 0,02. Ini juga Syarat kaliannya kan 0,08. ada W. Ada lagi. Yang ini bukan dari sini grup mereka, tapi ada mereka. Jadi maksudnya walaupun mereka satu grup, mereka ada berbeda. Kalau misalnya ada W, itu misalnya artis-artis papan atas yang dibuat sana, yang biasa digantikan. Tapi mereka juga ada juga yang middle kelas dari kelas menengah. Misalnya yang misalnya dari Cina atau yang dari Brunei, atau misalnya dari Taiwan. Ada juga yang mungkin dari Indonesia yang ada di kelas juga mungkin ada yang pengusaha dengan tiga kecil atau kelas atas gitu. Itu dia bedanya. Oke. Nanti gini kalau misalnya ada pertanyaan juga kalaupun nanti di Salah ya. Oke, yang ketiga yang dapat yang salah siapa aja? Yang nomor 3. Ayo. Nah, Mas Mbak ini duluan. X kali PX yang 1. Nomor berapa? Baris ke berapa? 5. Baris ke? Yang kelima. Baris kelima. Ya, perhatikan baris kelima semuanya. 1 2 3 4 5. Ya, kenapa dengan baris kelima? X-nya kan 75. bentar Mas Cakal sama X-nya berapa? 75. Iya, benar. Terus kemudian PX-nya kan 0,24. 0,24 ya. 0,24 kali 75 18. Nah, terus Belakangnya juga. Oke, selanjutnya adalah konsep total. jadi hasilnya 18. 18 ini kan 17,28. Oh, Yang kolom ketiga. Aha. Ya keempat dari awal. siapa yang dapat hasil yang sama? 18. 18. Oke, tunggu ya, saya tutup dulu ya. Tadi siapa tuh Mbak yang pakai baju jilbab berapa siapa? Pujisti. Dan di sini bisa dilihat itu di Mbak siapa namanya? Suharni. Mbak yang tadi yang baju merah?